Hai semuanya, kalian pada udah tahu belum aku lagi di mana? Untuk warga Kepahyang, tepatnya di Desa Batu Bandung, pasti tahu dong ini lagi di mana? Yaps, betul sekali. Aku lagi di kandang ayam petelur Maxson Heli Sumantri. Oke guys, sekarang kita sudah sampai tujuan. Dan sekarang aku ingin menemui Bapak Maxson Heli Sumantri untuk mewawancarakan tentang peternakan ayam petelur. Oh ya guys, sepertinya itu tempat pakan ayam guys. Untuk mencari info selengkapnya, ayo kita tanya-tanya sama pemiliknya. Tapi sayangnya di saat aku sudah sampai tujuan, ternyata Bapak Maxson Heli Sumantrinya sedang pergi guys. Kata Bapak yang di sini lagi mengantarkan kotoran ayam guys untuk dijual. Oh ya guys, di sini banyak sekali lalatnya guys, tapi mereka menggunakan pembunuh lalat agar mengurangi lalat-lalat yang merayap atau mengganggu. Kata Bapak di sini, ayamnya berjumlah kurang lebih 3.000 guys. Jadi kandang yang sebelah kanan ada 1.000 guys, dan kandang sebelah kiri ada 2.000. Terus di sebelahnya lagi ada pembangunan kandang baru lagi guys. Kata Bapak yang di sini, Bapak Maxson Heli Sumantri pengen menambahkan 2.500 ekor ayam lagi guys. Wah, banyak banget ya guys ayamnya. Pasti panen telurnya nggak main-main nih. Hahaha. Kebetulan Bapak Maxson Heli Sumantrinya nggak ada di kandang, jadi kami disuruh Bapak yang di sini untuk mengunjungi ke rumah Bapak Maxson aja guys. Karena jiwa kepo saya ingin tahu tentang peternakan, jadi saya nekat untuk pergi ke rumah Bapak Maxson Heli Sumantri guys. Sekian lama di perjalanan, akhirnya sudah sampai guys di rumah Bapak Maxson Heli Sumantri. Lokasinya tepat di Kelurahan Padang Lekat, Kabupaten Kepahyang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Oh iya Pak. Perkenalkan, nama aku Nabila Salsabila Bapak. Saya dari Sekolah SMA Negeri 1 Rejang Lebong. Jadi di sini Bila ingin mau nanya-nanya nih sama Bapak tentang peternakan telur. Bapak jelaskan alasan pemilihan bibit ayam berkualitas sangat penting dalam budidaya ternak ayam petelur. Pemilihan bibit pada ayam petelur itu sangat menentukan produktivitas dari ayam petelur tersebut. Jika kita memiliki bibit yang unggul, maka produktivitasnya akan tinggi dan memiliki waktu yang relatif lebih lama. Jika bibit tidak bagus, produktivitasnya juga rendah, sehingga keuntungan kita akan semakin sedikit. Jadi bibit itu sangat berpengaruh terhadap produktivitas ayam petelur tersebut. Semakin bagus bibit, produktivitasnya juga semakin baik. Nah, jadi pertanyaannya keduanya tuh, apa saja sih faktor-faktor yang harus Bapak perhatikan dalam pengelolaan lingkungan kandang untuk pemeliharaan ayam betelur? Ayam betelur, Faktor-faktornya apa saja Pak? faktor-faktornya terutama yang pertama itu lingkungan di sekitar kandang. Emang kenapa Pak pengaruhnya di lingkungan kandang? Ayam betelur itu sebenarnya dia lebih suka terhadap cuaca yang dingin, iklim yang dingin. Karena untuk iklim yang panas itu akan tingkat stres ayam petelur itu tinggi. Oh, jadi itu alasan Bapak ini memilih kandangnya di Desa Batu Bandung ya Pak? Ya, di Desa Batu Bandung itu cuacanya mendukung untuk budidaya ayam petelur. Habis itu juga airnya juga bagus. Ayam petelur juga sangat bergantung dengan air, sumber mata air juga harus bagus. Selain iklim dan udara juga harus baik. Jadi misalnya kalau di Provinsi Bengkulu, tepatnya misalnya di cuaca panas di Provinsi Bengkulu atau di Muko-Muko kan biasanya cuacanya tuh panas ya. Jadi ada nggak salah satu kandang-kandang ayam yang bisa bertahan di lokasi tersebut? Bisa, tetap aja bisa, tapi ya kita harus investasinya harus lebih mahal karena banyak kandang-kandang di Bengkulu, di Muko-Muko itu mereka memakai blower. Salah satunya supaya cuaca di dalam kandang tidak terlalu panas.
mereka memakai blower sehingga ayam tetap sejuk dan nyaman. Jadi pertanyaan ketiga, bagaimana sih sistem kandang bertingkat dapat meningkatkan efisien lahan dalam budidaya ayam bertelur? Sistem kandang bertingkat itu supaya kandangnya tidak terlalu memakan tempat, tapi populasinya bisa banyak dan ayam juga tidak terganggu dan tetap nyaman. Jadi Nabila kemarin berkunjung tuh ke peternakan Bapak. Jadi Bila lihat tuh kayaknya kandang Bapak tuh bertingkat-tingkat juga ya Pak? Ya, Ada 3, ada 4 juga, tapi 4-nya cuma ada 5 ekor kayaknya. ya itu memang di bertingkat, ada yang 3, terus ada kandang-kandang orang lain tuh ada yang sampai 6. Ya tinggal tergantung kenyamanan pekerjanya nanti yang mengerjakannya. Sebenarnya tidak begitu masalah, tapi kalau 6 terlalu tinggi nanti Takut jatuh telurnya. karyawannya nanti dia harus manjat. Sama kita enggak gitu ya Pak. Jadi yang keempat tuh, apa saja sih langkah-langkah yang harus Bapak lakukan untuk memastikan kesehatan ayam tetap terjaga? Yang pertama, kebersihan kandang harus dijaga, terus mutu dan kualitas pakan harus terjamin, air minum ayam harus terus steril, dan udara juga harus sejuk di dalam kandang. Jadi setiap mau memberi pakan tuh harus pakai waktu-waktu ya Pak? Harus pas waktunya? Ya, ayam petelur itu kan makannya sehari 2 kali, pagi dan sore. Kalau pagi biasanya jam 7, sorenya jam 2. Jadi yang terakhir Pak, apa saja sih keuntungan, kalau boleh tahu, apa saja keuntungan dan tantangan dalam mengadopsi sistem pemeliharaan ayam bertelur dengan rekayasa kandang bertingkat? Keuntungannya apa saja Pak? Dan tantangannya? Kayak kesusahan apa gimana gitu? Keuntungannya kandang bertingkat itu dengan luasnya tidak begitu luas, tapi populasinya bisa banyak. Ya tantangannya kita harus banyak mengeluarkan, kita harus bikin kandang itu banyak kayunya. Oh. Jadi kalau tantangan membuat ayam bertelur dengan rekayasa kandang bertingkat itu apa saja Pak? Tantangannya? Tantangannya itu Oh yang tadi ya Pak, kayak kalau mau ngasih tuh kayak kesusahan, mau ngasih pakan tuh kayak kesusahan karyawannya gitu. Ya, jadi kalau mau panen juga kayak hati-hati gitu ya Pak, takut telurnya jatuh ke bawah gitu. Oh. Jadi mungkin hanya itu saja yang Bila mau tanyakan sama Bapak. Semoga ilmu pengen tahu Bila bisa membuat Bila ke arah yang lebih baik lagi ya Pak. Semoga Bila tamat SMA nanti kalau ada peminatan ingin memelihara ayam bertelur, semoga sukses kayak Bapak. Amin ya Pak. Amin. Oh ya Pak, ini udah mau malam ya Pak. Bila balik dulu ya Pak. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.